Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tulisan dari seorang kiai dari Jawa Timur, yaitu Kiai Abdul Wahab Ahmad. Beliau adalah pengurus PCNU Jember dan juga anggota LBM PWNU Jawa Timur. Jadi secara rating atau kelas dalam tinju itu adalah sekelas dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi Kiai ini lebih progresif, pemikirannya lebih modern, lebih condong kepada pergerakan Islam internasional atau berbau-bau HTI, tetapi memang anggota daripada Aswaja Center. Jadi kalau diklasifikasi mungkin mirip seperti Kiai Haji Idrus Romli lah begitu. Dan memang dalam sikap beliau terhadap polemik nasab ini tidak jauh beda dengan Kiai Haji Idrus Romli atau Kiai Haji Fahru Razi. Jadi kesemuanya itu sudah a priori, sudah judgement, sudah mengecilkan, mengerdilkan, menganggap tidak ada apa-apanya apa yang dikemukakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi sebagaimana gaya-gaya kiai-kiai yang merasa senior, yang merasa cerdas, pintar, terutama yang sudah banyak makan asam garam bertempur dengan Wahabi, maka bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa mengerdilkan, mengecilkan, menganggap remeh, dan mewahabikan. Jadi intinya Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad menolak tesis Kiai Haji Imaduddin, menolak pendapat Kiai Haji Imaduddin bukan atas dasar dalil atau bongkar-bongkar kitab. Tetapi pertama menolak karena pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini mirip Wahabi. Jadi mengkritik Habaib Ba'alwi ini sudah pernah dilakukan oleh Wahabi. Sehingga orang yang mengkritik lagi setelah ulama Wahabi yaitu Murad Syukri, maka digolongkanlah ke dalam Wahabi. Ini logika apa ini? Logika gebiah uyah. Jadi kalau dulu yang mengkritik atau mempertanyakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada Rasulullah itu seorang Wahabi, maka siapapun yang mempertanyakan nasab Ba'alwi ini itulah anak buahnya Wahabi. Sebegitu rapihnya, sebegitu angkernya Ba'alwi ini tidak boleh dikritik. Sehingga yang mengkritik adalah Wahabi, komunis, ateis, orientalis, dan orang-orang jahat lainnya. Itu a priori pertama. A priori yang kedua dari Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad adalah gaya menafikan nasab Ba'alwi ini adalah mirip seperti orientalis. Kalau tadi mirip Wahabi, yang kedua adalah mirip orientalis ketika menafikan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempertanyakan kitab sezaman. Itulah hijab daripada diskusi yang tidak akan berjalan. Karena sudah memvonis orang ini tidak boleh ditanggapi. Orang ini Wahabi, orang ini orientalis. Jadi saya out, tidak mau membahas, tidak mau berdalil, tidak mau mematahkan. Kalau sudah begitu, ya tidak ada diskusi. Tidak ada kajian ilmiah, tidak ada bongkar-bongkar kitab. Tidak ada pencerahan kepada umat mana yang harus dipilih, dalil mana yang kuat. Karena belum sudah judgement. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas tentang siapa orang yang bertanya. Kalau dulu ada orang mempertanyakan berasal dari Wahabi, maka orang yang bertanya kemudian di zaman ini dicap sebagai Wahabi atau mengikuti Wahabi. Kalaulah dulu orang yang bertanya itu seorang Syiah, maka orang yang bertanya sekarang tentang nasab Ba'alwi adalah Syiah. Kalau dulu orang yang bertanya tentang nasab Ba'alwi nyambung atau tidak kepada Nabi, misalnya orang ateis,
maka orang sekarang yang mempertanyakan itu akan dicap ateis. Itu namanya logika menang-menangan, logika lari dari pertanyaan. Seharusnya yang dilakukan adalah Yai Imad bertanya, Ba'alwi menjawab. Jangan lihat siapa yang bertanya, karena semua orang berhak bertanya. Adapun pertanyaannya mirip dengan orang-orang lain, itu di luar pembahasan, di luar masalah. Ada orang bertanya tentang Allah, apakah Allah itu ada? Pertanyaan itu bisa jadi keluar dari ateis, bisa jadi keluar dari musyrikin, penyembah berhala, bisa jadi keluar dari anak kecil. Sebagai seorang yang baik yang ingin menjelaskan, maka jelaskan saja Allah itu ada. Ini buktinya, bla bla bla. Ini hujahnya, bla bla bla. Ini cara menyimpulkannya, bla bla bla. Semua orang dijelaskan dengan dalil. Tetapi logika yang dipakai Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad atau kiai-kiai lain adalah tidak mau menjawab ketika yang bertanya itu ateis atau mirip ateis, Syiah atau mirip Syiah, Wahabi atau mirip Wahabi, komunis atau mirip komunis, pertanyaannya itu. Maka ketika seorang anak kecil bertanya, apakah Allah itu ada? Maka jawabannya adalah kamu mirip ateis. Malas saya menjawabnya. Kamu sudah dipengaruhi ateis. Kamu sudah dipengaruhi oleh kaum musyrikin, penyembah berhala. Kamu sudah dipengaruhi oleh orang-orang agnostik. Sementara jawaban tidak pernah diberikan. Itulah logika ngeles. Atau logika marah, logika nggak mau disentuh. Ini ngawur ya. Maka seharusnya jawab saja sesuai dalil yang ada. Atau untuk meyakinkannya, kalau memang ada atau punya jawaban. Jurus-jurus ngeles seperti ini sebenarnya patut dicurigai karena memang tidak ada jawaban, tidak ada dalilnya, tidak ada argumen yang menguatkannya. Jadi daripada nyerah, lebih baik marah. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang mirip orientalis. Yang kata Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad mirip Sa'ad namanya itu. Seorang orientalis yang mempertanyakan keabsahan hadis-hadis Nabi karena tidak ada catatannya, tidak ada kitabnya sezamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kodifikasi hadis, ilmu hadis, pencatatan hadis itu sudah rapi jauh sebelum si Sa'ad ini berkomentar atau mempertanyakan. Kajian ilmiahnya sudah mumpuni untuk menjawab pertanyaan siapapun termasuk orientalis. Ulamanya yang mengkodifikasi, menyusun, memilah hadis-hadis yang sahih atau hasan itu adalah Syekh Bukhari wa Muslim, Sahihai. Dan beliau melakukan penelusuran, melakukan penelitian yang mendalam terhadap ketersambungan itu. Namanya isnad atau sanad. Dari A ke B ke C ke D itu diteliti betul-betul siapa yang meriwayatkan alias rawi. Rawinya itu tercatat sambung menyambung dari generasi ke generasi, pernah bertemu, ditelusuri hingga zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isnad, ketersambungan, rawi-rawinya jelas. Sekali saja tidak ada kejelasan atau meloncat tahunnya atau meloncat generasinya, maka Syekh Bukhari dan Syekh Muslim mengkat hadis itu dan menyatakan hadis palsu atau hadis maudhu atau paling tidak dhaif. Maka tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kitab sezaman karena rentetannya sudah sangat rapi, tidak ada yang terloncati. Sekali saja ada yang terloncati, tidak nyambung beberapa abad misalnya, maka dibuanglah hadis itu. Maka jadilah hadis mardud atau maudhu atau dhaif. Jadi sudah sangat kuat. Kalau misalnya nasab Ba'alwi ini mengikuti metode isnad hadis, maka dia gagal.
karena tidak memenuhi rangkaian rawi-rawinya, pencerita-penceritanya, penutur-penuturnya dari A ke B ke C, dari generasi sebelumnya ke generasi sebelumnya ada yang terputus. Berapa abad? 7 abad lamanya, 8 abad lamanya, ratusan tahun, kemudian mau disambungkan. Maka menurut kriteria ilmu hadis itu adalah hadis maudhu, tidak nyambung, terputus ketersambungannya, periwayatannya, perawinya, isnadnya putus, tidak nyambung, sehingga tidak boleh diakui sebagai hadis. Kalaulah misalnya nasab ba'alwi ini mau dikaji dengan metode hadis, maka jadilah hadis maudhu, hadis tidak nyambung, munqati, sampai di situ dhaif dan tidak boleh ada pensahihannya, bukan sahih, bukan hasan. Sehingga jelas atau pas apa yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ketika dipakai metode hadis maka ketersambungan nasab ba'alwi ini tidak ada. Kemudian beralihlah ke metode kitab sejaman, siapa tahu bisa menolong. Jadi kalau metode hadis sudah give up, sudah tidak ada jalan, sudah tidak tertolong, cobalah kita pakai metode kitab sejaman, siapa tahu bisa. Ternyata juga tidak bisa. Kitab sejaman pun atau kitab-kitab setelahnya pun tidak ada yang meriwayatkan tersambungnya sadah ba'alwi kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-dua metode ini putus, tidak bisa menyambungkan, gagal menyambungkan. Mau pakai metode apa lagi? Coba pakai metode DNA, siapa tahu nyambung. Ternyata metode DNA pun gagal. Jadi intinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah memakai berbagai macam kajian, pendekatan hadis, pendekatan kitab sezaman, pendekatan DNA, semua gagal. Sehingga beliau simpulkan ini tidak bisa ditolong lagi. Dari mana nyambungkannya? Kecuali husnuzon itu yang dipakai ulama-ulama terdahulu. Apa itu husnuzon? Percaya begitu saja, berbaik sangka. Tetapi ketika diteliti keadaannya dan tidak ada ketersambungan, teori husnuzon pun sudah tidak bisa. Karena bukti-bukti, dalil, burhan, fakta dan datanya tidak mendukung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan ketersambungan silsilah Kangjeng Nabi. Dipakai dengan metode hadis pun kena, karena ada riwayat ketersambungannya dari A ke B ke C, dan itu diantaranya hadis yang tidak bisa dibantah, yaitu hadis Nabi. Kemudian metode kitab sezaman pun ada catatannya, kitab-kitab yang ditulis oleh para rahib-rahib atau pendeta-pendeta sebelum kelahiran Kangjeng Nabi dari leluhurnya, ada dalam kitab yang ditulis para rahib itu, para pendeta Nasrani itu. Ini sudah dibahas oleh Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Beliau menyatakan ada kitab sezaman yang menyatakan keturunan Nabi, mencatatkan keturunan Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi metode yang dipakai Kiai Haji Imaduddin ketika diterapkan kepada silsilah Nabi bekerja, works, jalan, baik metode silsilah hadis maupun metode kitab sezaman. Tetapi ketika diterapkan kepada nasab ba'alwi, it doesn't work, tidak berjalan, tidak bisa. Maka apa boleh buat? Mau pakai cara apa lagi untuk mengakuinya, begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan bagaimana denial atau a priorinya kiai-kiai terhadap Kiai Haji Imaduddin yang belum membahas pun sudah menjudge Wahabi dan Orientalis, sehingga mengatakan enggan membantahnya, enggan mengeluarkan hujah karena mirip Orientalis dan mirip Wahabi. Sudah dijelaskan di muka, logika seperti ini kacau balau. Pada intinya ngeles saja karena memang tidak bisa menemukan jawaban yang jelas, hujah yang nyata untuk menyambungkan nasab ba'alwi ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti menegakkan benang basah. Dan mereka itu berdosa karena menyambungkan sesuatu yang tidak nyambung, mengakui sesuatu yang bukan haknya.
menasabkan seseorang kepada bukan bapaknya. Maka betul kata Said Qori, jahanam. Karena bukan haknya bukan bapaknya disambung-sambungkan, itu diancam oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan tempatmu di neraka jahanam. Maka jahanam itu jadinya. Begitulah kira-kira logika kiai-kiai yang mengecilkan Kiai Haji Imaduddin, menyempelekan, mencap Wahabi, mencap orientalis, mencap komunis dan lain-lain, ketimbang mengemukakan hujah. Jadi alasannya remeh-temeh. Kiai Haji Imaduddin itu orang bodoh, orang kecil, sok pinter, kemudian saya malas membahasnya dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya memang tidak ada jawaban. Kiai Haji Imaduddin pun sudah mumet mencari jalan menyambungkan nasab Ba'alwi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ketemu-ketemu. Mau pakai metode periwayatan hadis gagal, mau pakai metode kitab sezaman gagal, mau pakai metode DNA juga gagal. Tetapi orang-orang kiai-kiai yang kontra memaksa untuk pakai teori lawas. Husnudzon saja, baik sangka saja, ikuti kata orang saja, ikuti kata kiai dulu, ulama dulu yang juga husnudzon saja. Nggak bisa mas. Sekarang sudah ada bukti mas. Masih ingat Aprilia Manganang, pemain voli wanita yang luar biasa kekarnya itu sehingga menang voli, dan lawan-lawannya dari ASEAN itu memprotes, kok ini tim putri kok kuat banget pukulannya, ototnya kuat banget. Apa benar itu dia itu perempuan? Kata orang-orang seluruh Indonesia ya perempuan. Kata tukang kuli panggul ya perempuan. Kata tukang parkir ya perempuan. Kata guru ya perempuan. Kata profesor ya perempuan. Kata kiai perempuan. Apakah mereka semua bodoh? Tentu tidak, karena mereka tidak pernah meneliti, mengorek-ngorek jenis kelaminnya si Aprilia Manganang itu. Tetapi kemudian setelah dikorek, diteliti oleh jenderalnya, atasannya, dan ternyata ditemukan bahwa Aprilia Manganang ini seorang laki-laki, maka barulah kemudian semua mengakui bahwa dia itu laki-laki. Bagaimana orang yang dulu-dulu mengakui sebagai perempuan? Ya mereka tidak salah, karena tidak melakukan penelitian, dan si Aprilia Manganang pun menyatakan dia wanita. Jadi begitulah analoginya. Ketika ditemukan bukti baru, penelitian baru, fakta baru, maka data-data lama, kepercayaan lama harusnya sirna. Gitu cara kita mensikapi ilmu ini, mensikapi perkembangan pengetahuan, tidak jumud tetapi terbuka dengan fakta baru. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan kita mengerti bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus membuka pemikiran kita, keluasan pemikiran kita, dan menghindari dari judgement atau kejumudan hati dan otak, sehingga tertutup dari segala pencerahan-pencerahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah.